ayo ngangkring ngedek ning warung pajon ngalor ngidul omong waton dik waton omong dik omong waton ngangkring bareng ning warung pajon. Lillahi ta'ala le. Wayahe kari-kari sun ditinggal menyang sidiane golek jalaran siko ninggal tanpa alasan ngembeng elo kari-kari sun ditinggal menyang sidiane golek jalaran riko ninggal tanpa alasan yang wirang wis biar bakalan sikto cicahan apa pancen nasibe iso negediki nanti bakule iki. Aku ndonga tenan muga-muga malam ini ning warunge Pak Jon terhindar tidak bertemu dengan Jupri. Karena Jupri itu selalu menggunakan retorika yang memang terbuka tetapi membuat otakku menjadi celaka. Indonesia, hidup Indonesia, Wah. deng 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 deng, Indonesia, Indonesia, deng 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 deng. Keren ya, keren banget mainnya kok bisa lo 7-0 gitu. Keren. Aku ki mau ndonga muga-muga ora ketemu Jupri. Lah kok ketemu Jupri, Pak. Sekali-kali ki mbok prei. Lah emang kenapa nek ketemu Mas Jupri? Aku mau jane krungu kabar nek Jupri jarene lagi masuk angin. Masya Allah, Mas Kliwon toh. Pengertian ana ning kene aku malah mulai Mulai. Loh. Jadi kita ini cara antara min karo min ora ketemu. Plus karo plus ora ketemu. jiwa nasionalisnya aja kurang nih Pak Jon. Kurang piye? Lah kita aja rame-rame mendukung timnas sebagai bentuk patriotisme, jiwa nasionalisme, mencintai bangsa Indonesia. Malah nengkin piye tau. Aduh. Duduk Pri lah, kamu malah nggak kelihatan nanti. Kalian itu hanya memahami sepak bola itu dalam konteks verbal. Aku sudah filosofis loh. Karena bicara olahraga itu berarti bicara tentang kerjasama loh Pak. Bener ya Pak? Betul. Nah bagaimana mungkin berbicara tentang kerjasama dalam konteks kita ngobrol aja Jupri nggak bisa memahami tentang kerjasama. Aku ngomong 2 kata 3 kata langsung dipotong. Itu kerjasamanya mana gitu loh, gitu. Dan memotongnya bukan dalam konteks edukasi loh, tapi dalam rangka jegal aku loh. Padahal dalam sepak bola jegal menjegal itu biasa. sesuatu yang biasa.
Niki dalam kehidupan sehari-hari digowo jegal aku dalam kehidupan sehari. Sepak bola ya sepak bola. Pak RT, begini ceritanya. Ya begini baru satu ya. Kita baru datang. Nah. Kita barusan kita begitu bangganya kepada timnas kita yang mampu mengalahkan dan lolos. Kita datang, cek, set, saya duduk sini. Ya. Wah, kok Jupri meneh ya. Omongannya sudah nyinyir terhadap saya. Ketika saya membicarakan itu, malah diwali saya nyinyir katanya. Kumun aku karo kowe iki, Bang. Loh, kan saya berharap kan ya rapopo toh. Berharap kamu tidak ada di sini dan ketemu saya kan ya rapopo, itu hak toh, demokrasi. Terus apa salahnya? Terus apa salahnya? Lah kalau kemudian saya juga berharap begitu. Loh. Terus titik temu lagi piye? Biar. Sengit Betul nggak? Rasa seneng aku. Betul. Terus ini tak mikir Jangan bisa, Pak. Nggak bisa ini memang. Nggak bisa benar Pak RT, memang harus dipisah Pak RT. Nggak bisa mereka ini berdekatannya, susah. Nggak ada titik temu pokoknya. Payah ya Pak John Dini. Tadi kayak banyu Ya, karo setiap lengo. ketemu saya itu Kayak selalu banyu karo kok. lengo. Jadi aku ngerti dulu itu begini. Dia ini kan ngelamar keamanan dengan sebelum dia ngamen. Terus? Di perumahan itu dia ngelamar jadi keamanan dengan saya. Loh, namanya pihak perumahan itu kan menguji siapa yang layak jadi keamanan. Saya lebih tangkas dari dia dan saya lebih cerdas. Saya ngelolos. Lah, terbawa-bawa sampai sekarang. Jangan begitu Mas Kliwon, tidak baik begitu. Kalaupun persaingan itu sudah kalah ya sudah, sama seperti tadi. Ketika tim kita mampu mengalahkan musuh, ya musuh sudah keluar stadion pulang. Harus sportif itu ya. Sportif. Harus sportif. Dia Jadi pulang, junjung sportivitas itu. betul Pak RT. Dia pulang kalau dia ingin mau membalaskan maka dia pulang harus berlatih yang lebih anu lagi. Nah kamu, itu tidak baik. Kamu ngomong Tolong nasihatin Pak RT. Saya kalau ngomong menasihati dia itu kan niat baik Pak RT. Saya menasihati dengan benar aja dianggap salah dengan salah terus aku di matamu. Besok pindah laku di hidungmu. iki lagu dia panca pondak. Ngene lho. Maksudku kowe ngomong, berbicaralah kalau itu memberikan masukan nggak apa-apa dengan penuh kedamaian. Senyuman, itu penting. Dia ngomong tapi matanya melodot. Matanya gitu loh, Pak RT. cilik tapi kayak arep metu-metu gitu loh. Saya matanya cilik tapi arep metu. Dia wonge cilik, awake cilik, matanya ini. Enggak, aku heran. Tadi aku lagi asik kok kalian bertiga ini kok tiba-tiba kayak trio libel ngono. Dadi Enggak. Indonesia. Apa maksudnya? Jadi piye? gini loh, Aduh. Pak John, Ini loh, ceritain Pak. kita tadi itu nonton bola. Nonton bola ini penentuan banget bahwa Indonesia lolos apa enggak di Piala Asia. Nah, Ternyata Indonesia itu lolos di Piala Asia tahun Itu dia. tahun 2023 nanti itu. Lolos ikut Eh, Piala Asia. Indonesia. Dia mengalahkan Nepal 7-0. 7-0. Keren kan? Keren lu. maksudnya gini loh. Kalau ngomong itu tersistematis. Ngomong piala lah kok dek pailas ya. Agar belibet ya suara latihan. Oh, ngono ya. Iya. Artinya kita harus ikut bangga kan. Iya, ikut banget dong. Pasti dong. Pasti. Sebagai bangsa Indonesia, kalaupun kita tidak bisa ikut dengan tim membela, kita ya ikut mensupport. Terus Apalagi menang, kita perlu ikut bangga. Nama juga kita sebagai warga bangsa Indonesia juga terbawa harumnya. Pak RT, tadi ada komutator bilang kok komutatornya kayak histeris banget. Indonesia mungkin selalu kalah dan selalu haus kemenangan. Apalagi ini Indonesia kan lolos ke Piala Asia. Mungkin setelah 15 tahun, kira-kira sekitar 15 tahun nggak ikut Piala Asia. Waduh. Jadi mungkin terakhir tahun 2007. Nah itu kita di Indonesia itu. Kayaknya begitu. Jadi terlalu antusiasnya gitu. Potong dulu Pak RT, kenapa? Kenapa, Wan? semut Oh, ya. semut. Berarti semutnya ikut makan ya. Wah nggak beres ini. Ini suka bungkus berapa bulan ya Pak? Sorry.
Aduh, sorry Won. Ya kok ganti aja Won kalau memang nggak ini Won. Lah enggak, kamu salahnya, Won. Kamu pesannya nasi semut, bukan nasi sambal atau nasi tempe. Ngomong kamu pedes kok semut ya. Jadi mau sing santai lho, aku lagi arep mau coba pedes sih meneh. Aku kan Nah, ngomong. nasi sambel semutnya wedi ya. Wis kepedesan sih nyingkir gitu ya. Ya udah, kamu kan Won, sorry Won ya, maaf ya Won ya. Itu ya biasa semut kita nggak bisa kontrol Won. Semut juga Semut butuh juga makan kan juga. Makhluk hidup, Makhluk perlu hidup juga. makan. Iya, aku mudeng, tapi semutnya jejer kok kerja sama arep nonton bal-balan ngono. Enggak seneng aku. Ya, lanjut Pak RT. Gimana Pak RT dari Pak RT? Ya mungkin komentatornya terlalu antusiasnya karena mungkin merasa saking senengnya setelah Itu senang. 15 tahun Indonesia tidak ikut Piala Asia. Jadi terakhir itu tahun 2007. Kalau nggak salah mainnya di Indonesia. Waktu itu masih presidennya SBY, dia ikut nonton juga di Senayan ya. Nah setelah itu kita nggak pernah ikut Piala Asia. Jadi nggak pernah bisa lolos lah di penyisian-penyisian. Terakhir Itu pun kita ya lolos. kalau nggak salah ya Pak RT ya. Itu pun waktu itu karena Indonesia tuan rumah. Iya, otomatis karena tuan lolos. rumah. Nah, otomatis. Jadi nggak ikut penyisian. Lah terakhir kita lolos, Mas Kliwon tahu bintangnya. Bintang kita waktu kita lolos tahun 15 tahun yang lalu. Tahun berapa itu Pak RT? 2007. Lim Swee King. Ngawur. Pemain kita. Oh yang King Smash itu ya? Iya. Oh, pemain cadangannya Panca Pondak gitu. Jangan ngawur semua. Ipswich kan pemain ini. Pemain voli. Oh, pemain voli. Pemain bulu tangkis Saya kira sepak takraw. Persetan Lumayan. Ya anu lah melanjutkan generasi Sri Mulat. Iya, oh gitu ya Pak RT. Loh, gini loh Pak RT. Padahal kita itu anu loh, maksudnya Thailand itu lolos ya tahun-tahun kemarin ya. Kita Padahal memang kalau selalu kalah. dibandingkan penduduk Thailand sama penduduk kita jauh lebih banyak penduduk Indonesia. Ya masa sih dari sekian ratus juta manusia itu tidak bisa menciptakan satu tim cuma 11 orang itu sih? Sebetulnya ini siapa aja sih, terserah siapa aja yang jawab sih. Sebetulnya ini ada apa sih dengan sepak bola Indonesia ini? Menurutmu Kalau Pri? menurut Kamu, Pri? saya, Pak, Begini. itu juga kaitannya dengan soal pembinaan. Mungkin aja pembinaannya yang kita memang kurang apa ya namanya, kurang memang benar-benar profesional, artinya berbeda dengan negara-negara Eropa yang benar-benar profesional. Yang penting kamu berlatih selama 2 bulan di sini, apa yang kamu perlukan, jangan pikirkan keluargamu misalnya. Karena itu sudah dibiayai, gajinya cukup, maka dia akan membayarnya dengan prestasi. Dan juga pengurus-pengurus dari pembinaan, saya tidak mengatakan mungkin bahwa pengurus pembinaan yang dilakukan oleh kita nggak beres, bukan. Tapi mungkin ada hal-hal yang tidak berjalan dengan baik. Gitu. Tapi memang kalau saya lihat ini beberapa tahun belakangan ini, pembinaan sepak bola kita sebenarnya sudah lebih maju juga, Pak. Buktinya ya banyak dikirim pemain-pemain kita yang berbakat untuk sekolah di luar negeri, juga pelatih-pelatih yang sudah mendatangkan dari Korea terakhir itu kan. Ya. Nah, Baik. Kenapa? Ya, ayah ada Pak? Begini Pak John. Kenapa rohnya Jupri nempel? Ini. Ketularan. Ketularan. besar pengaruhnya bagi hidupmu saya. Kalau menurut aku mereka sebenarnya sudah meregenerasi sepak bola. Cuman akhir-akhir ini kan menjadi prihatin bagi kita. Sepak bola itu adalah suatu olahraga yang memasyarakat tidak hanya di kota, itu tetapi di desa-desa. Semua Lihat, tahu, Mas. di desa-desa itu lapangan sepak bola masih selalu ada. Tapi akhir-akhir ini kan banyak sekali lapangan yang akhirnya didirikan bangunan-bangunan mulai berkurang. Sehingga meningkatlah kenakalan-kenakalan anak-anak, narkoba, trek-trekan, kelitih dan sebagainya. Itu akhirnya meningkat karena tidak ada penyaluran. Lapangannya sudah nggak ada masalahnya. Itu banyak, itu berdampak secara psikologis, ya, sosiologis, filosofis. Kakek ngomong cerigis. Ini yang namanya orang
Kenapa ujung-ujungnya ke situ? Enggak. Ya berarti gini Pak John. Ini Pak John sebenarnya dia benar, Pak John yang salah. Kenapa? Salah bicara orang dengan orang yang salah. Dia nggak ngerti apa-apa tentang sepak bola. Ya, gini kayak kita Dia nggak ngobrol kan ngerti Pak apa. John. Kita Uang ngobrol. kita bicara tentang pembinaan sepak bola majuan sekarang, bicara urusan tanah. Lah itu katanya tanah lapangan dijual-jualin. Enggak, Ya iya. biarin aja wong yang punya orang kok mau dijual kayak. Ini kita membicarakan sepak bola. Sepak bola. Pri, Ini dipakai. kamu itu hanya tadi aku bilang konteks sepak bola kamu hanya bicara skor dan kemenangan. Kalau aku malah lebih dalam dari itu filosofinya. Aku bisa memahami bagaimana sepak bola itu kita bisa belajar tentang leader. Contoh. Ya toh? Leader. Iya, kepemimpinan. Ah, Kita harus bisa memimpin keluarga, memimpin kehidupan di warga masyarakat. Bagaimana Pinter. mungkin kamu bisa memimpin masyarakat? Dirimu sendiri nggak bisa memimpin. Ya pertama leader itu. Yang kedua sportivitas. Ya. Nih, aku sedang lihat wajahnya tuh kayak penuh dengan kebijaksanaan, baru ini ngantem. loh, kowe iki kerampung ke omonganmu. Ketok, aku arep ngomong durung selesai ambegane arep ngomong. Aku ini, wis siap motong arep ngerti Kamu aku. itu terlalu underestimate dengan orang. Underestimate piye? Dia lagi ngomong itu bukan selesai. Orang yang kalau memang pikirannya mantap, hatinya lurus, dia akan menyelesaikan kata-katanya. Apalagi dengarkan orang. Peduli orang mendengarkan sambil begini kek, sambil begini kek. Iya. Nanti aku ngomong, wah aku dipotong, belum selesai ngomong dipotong. Giliran aku mendengarkan, ngingin. Oh kamu memang selalu Pada saat aku ngomong, kowe mingkem mo. Ketika aku kalimat belum selesai, wis mangap arep mengeluarkan kata-kata lho tak delok nih. orang. Mingkem mangap wae arep ngatur. Hah? Mingkem mangap wae arep ngatur. Aku baru ngomong tentang leader wis arep mbok tabrak wae. Sik oke filosofine, ngono lho. Eh, Gumun kok ini kowe mau itu. dilanjutin mau tak potong ini? Hah? Mau dilanjutin apa tak potong? Malah ribut itu loh. Aku ngerungoknya tenan. Dia ini malah loh. ribut loh. Dia ini loh, Pak John. Orang Tak ngomongin lemparin ke sepak Pak RT loh, bola. kalau Hah? Tak lemparin pertanyaan ke Pak RT kalau kamu nggak nerusin. Wong kok ngajai Moderator padu. itu nek arepe ngekat, kuwi nganggo bahasa yang halus. Orang mripate menteri tak lempar Pak RT lho. Dilempar aku apa kata-kataku? Pak RT, Anda sok bijaksana. Ojo mandu-mandu tok, Pak. Jenengan juga iso misah. Lah kita sedang bersitegang ini jenengan perannya masuk di sini. Apa, Pak? Jadi gini Pak RT, tadi pertanyaan. Saya kan meluruskan iki lho. Aduh, kok makane ojo Iki kakek nih, ngomong. oh, akeh. Kowe iki aja ngomong begini, mulai mau begini ping papat lho. Begitu atau begina ngono lho. Kakek begini. Yes, ngomong. yes. Begina Pak RT. Pak RT, ngomong Pak RT. Itu tugasnya Pak RT Gini ini. Pak RT. Saya kan meluruskan tadi atas pertanyaan Pak John. Dia mempertanyakan bagaimana Pak RT minta pertanyaan Pak RT karena ternyata Mas Kliwon tidak menjawab bukan yang ditanyakan, malah dia curhat tentang hidupnya. Monggo, Pak RT. Pak RT saat durungnya sampean ngomong Pak RT. Ya. Iki anu lho, pinter lho. Iya, Nyerang iya, iya. Silakan, silakan. Dia nyerang aku. Ngomong. Kalimatnya pengantarnya nyerang aku, tapi baru ki silakan Pak RT. Kan isih bedodok kan. Mbok wis kalau ngomong gue Pak RT langsung orang nyerang aku, langsung Ya udah Pak RT, monggo Pak RT. Iki ruang demokrasi terbuka. Tadi ya tentang pertanyaannya Mas John ya. Iya. Sepak bola itu Pak. Kenapa? Saya melihatnya dari dua sisi aja. Pertama, kepengurusan. Kenapa Indonesia prestasinya agak terpuruk tahun-tahun kemarin. Nah, di pengurusan dulu. Nah, di kepengurusannya, artinya yang mengurus PSSI. Ini sayangnya dia jadi pengurus itu hanya untuk berpolitik kebanyakan. Jadi tidak Tendensius. murni untuk Sepak bola. bola. Tapi biasanya untuk berpolitik juga. Jadi karena berpolitik kan banyak kepentingan. Itu dari sisi pengurus ya. Nah, dari sisi pemain, duanya aja. Dua faktor ini. Nah, dari sisi pemain, sebelumnya Indonesia itu banyak materi pemain-pemain yang bagus-bagus. Cuma dari sisi pemain, mentalitasnya yang kurang. Ya. Menurut saya. Ya. Contoh, kalau dia udah bermain bagus, udah jago lah. Nah, ini biasanya mental langsung berubah. Udah kayak jadi bintang atau jadi artis, jadi Ya. udah berubah. Oh, itu jadi betul. latihannya bisa jadi berubah harusnya tiap Betul.
seminggu berapa kali latihan jadi latihannya berkurang, udah gayanya udah beda, udah kayak artis. Itu kalau udah jadi bintang atau udah bagus lah, biasanya begitu. Ya. Nah harusnya kan dia tetap latihan juga, tetap porsinya tetap. Ya. Nah ini saya Profesional nilainya ya, dari berarti. dua sisi ini aja. Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi bahwa prestasi pemain Indonesia itu kenapa melorot. Padahal sebenarnya bagus-bagus, skillnya bagus-bagus nih. Ya, ya Nah, kalau itu aku ini- percaya, Pak RT. Karena kenapa Indonesia bagus-bagus? Indonesia itu dari umur 12 itu. Jadi dia ada Piala Danone itu. Indonesia itu ngalahin Belanda, Iya. ngalahin Itali, ngalahin Prancis. Dan Nah, bahkan bisa juara dunia loh. Iya, mereka. yang saya dengar Umur-umur usia anak kecil. 15 kan juara dunia. Iya. Tapi ketika sudah mulai umur 19 ke bawah lah masih bagus. Tapi ketika menginjak ke senior langsung hancur. Nah itu Dulu ada mentalitasnya kasus udah nih. goyah itu, Nah, udah Aku dipuji-puji. ya salah satu itu orang Indonesia itu nggak kuat, jadi ini sih nggak kuat jadi bintang. Contoh salah satu Kurniawan. Kurniawan itu dulu kan dia malah di Primavera. Iya. Dan mereka itu ikut kompetisi Primavera itu. Iya. Itu Primavera itu sebetulnya kompetisi di Itali untuk usia Iya. umur 19 tahun ke bawah. Kurniawan itu top skor nomor 2 setelah Del Piero. Tapi apa yang terjadi? Del Piero kemana? Kurniawan malah kemana? Iya. Itu padahal. Nah maksudku memang gitu ya. Jadi mungkin yang paling bermasalah itu di kita itu mental. Iya. Contohnya di waktu yang dipimpin Sintayong ini, ada beberapa pemain yang tidak disiplin. Udah tahu mereka itu membela negara untuk kepentingan negara, tetap aja banyak melanggar, keluar malam tanpa seizin. Padahal itu ya namanya orang begadang, besok suruh main bola, wah itu lemes. Tapi saya bersyukur Pak John, kalau bicara masalah mental, Mas Kliwon ini tidak jadi pemain. Kalau kaitannya mental, Iya. saya ngomong dengan Pak John, berarti bagus ya. Soalnya saya orang suruh main, kalau tadi jadi maksudnya mental, kalau yang tadi jadi latihannya terlambat jarang-jarang, dia nggak disuruh main malah muter-muter pinggir lapangan sambil joget-joget gitu. Untung mental itu tidak diikutkan dia jadi pemain. Mentalnya nggak benar. Pak John, Iya. aku baru ngunyah tadi dia tiba-tiba nyebut kata Kliwon. Ah. Kesedak ya. Masalah mental, proses kehidupan manusia, terutama sepak bola, di dalam kehidupan di luar sepak bola, mental itu paling utama. Aku dididik lewat jalanan dengan cara ngamen. Mentalku terbentuk. Jangan sampai mentalku harus tetap terjaga sehingga bisa bermanfaat untuk kehidupanku. Jangan sampai cacat mental kan, Nuno. Nah, oleh karena itu, dalam konteks mental, memang berbicara mengenai olahraga apapun, tidak hanya sepak bola, mental itu yang utama, Pak. Lihat muka. Yang kedua, skill dan kemampuan. Lihat mukanya dulu. Terus ngomong kok, tak oke. Apa yang salah dari kata-kata? Siapa yang salah? Nggak ada yang nyala. Wajahmu sinis, gitu. Sinis. Aku baru ngomong, Underestimate terus dia. Heran saya. Underestimate. aku di kata-kata apa yang membuat dia itu sinis? Nggak ada kok. Aku cuma ngomong bahwa pribadiku terbentuk karena ngamen, mentalku jadi. Iya. Sehingga mentalku itu bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari. Jangan sampai cacat mental kan, Nuno? Lah kok guyu ngomong catat mental kok ketawa. Nih Pak John. Lempar mana Pak John? Pertanyaan apa Pak John? Aku ini selalu Jadi menjawab sebenarnya begini, Pak John. Kalau kaitannya dengan sepak bola, saya serius ya. Ya. Nek kamu nggak kuat nggak usah ngedengerin. Ini kan kita kan bicara ini pikiran. Soalnya kaitannya kalau bicara sepak bola sama seperti bicara juga politik, pikiran harus kuat. Jadi kalau pikiran nggak kuat jangan dipaksakan. Makan aja nggak apa-apa. Memang pembinaan itu dari kecil sepak bola itu pembinaan itu terus menerus, makin meningkat. Nah itu jadi apa yang dilakukan misalnya oleh pemain-pemain dari Amerika Latin, dari Eropa, ketika masih umur 6 tahun, 7 tahun, bahkan zaman sekarang ini di Eropa ataupun di Amerika Latin, umur 5 tahun aja itu sudah nampak bakat. Nah, kemudian itulah yang dibina terus.
sesuai dengan tingkatan dengan umurnya. Secara profesional dibina dulu. Dan kemudian setelah kelihatan bakatnya, ini akan dibeli oleh klub. Karena klub bisa melihat, pencari bakat ini bisa melihat, wah ini bakalan jadi pemain hebat. Jadi mereka itu bola itu jadi kayak apa ya namanya? Jadi mereka itu dari kecil itu bahkan tidak sekolah loh. Messi, Ronaldo itu nggak sekolah loh. Mereka betul-betul dari kecil itu dididik bola sampai gede. Tapi dengan kesadaran diri yang kuat, kan gitu. Betul. Tapi itu dan mereka benar-benar bisa hidup dari bola. Betul. Di Indonesia mungkin sudah bisa sekarang ya, tapi ada beberapa mungkin di kita ada beberapa orang tua mungkin juga belum percaya bahwa bola itu akan menjadi mereka bisa hidup dari bola itu. Betul. Karena kita secara penghasilan pemain bola juga masih jauh lah sama negara. Belum menjadi cita-cita. Nah, belum jadi cita-cita, belum untuk betul-betul untuk kehidupan ke depan ini, gue betul-betul bisa jadi main bola dan bisa hidup dari bola. Kebanyakan orang tua belum percaya itu. Itu loh Pak John, kalau aku boleh berpendapat ya. Masuk. Kan? Aku baru satu kalimat tuh harus dipotong karo dek. Mas Liwon, Meski tahu padahal rum delok kek kan. saya tahu. Mas Apa? saurungi lanjuti. Ah. Ning aku mau menasihati, nek ora kuat, ojo nali-nali. Ora kuat. Lihat di sana ada kamera ngono mati. Ini Monggo dilanjut. Pak John tolong dilayani. Silakan. Monggo, Pak. Masalah cita-cita itu harus fokus. Kayak orang bermain sepak bola ketika nendang del itu fokus. Pada saat aku zaman SD, kelingan aku ditakoni karo guru PSPB. Cita-citamu apa? Agus, dokter. Cita-citamu apa? Herman, jadi polisi Pak. Cita-citamu apa? Indonesia. Apa Kliwon. Kalau pengen jadi seniman Pak, cetok. Giliran dia cita-citamu apa? Pri, pengen berguna bagi nusa dan bangsa. Malah jelas. Abstrak. Oh, nggak spesifik ya? Enggak. Makanya Ronaldo ketika ditanya, main sepak bola, cocok. Gitu loh. Jadi cita-cita itu harus fokus. Sehingga tadi, nun sewu, ujung-ujungnya bagi nusa dan bangsa tadi, cita-cita ternyata sekupnya ya, itu udah lumayan berguna pada konteks keamanan neng kampung. Perumahan itu sampai wesan berguna bagi nusa dan bangsa lewat baju seragam keamanan kan. Ya, kita Itulah. Jadi begini, Mas Kio. Tadi kan sudah saya sampaikan. Kalau tidak kuat pikiran, jangan disampaikan. Dengarkan saja. Tadi kan sudah cerita. Kalau pas ditanya gurunya, saya jawabannya berguna bagi nusa dan bangsa. ya, Mas Kliwon kan ngomong pengen jadi apa tadi? seniman. Seniman. Nah. Nah, saya salah katanya. Lah, saya sekarang ini keamanan. Bagaimanapun saya berguna. Lah, yang meleset itu kan jenengan. Jadi seniman kok malah ngamen di pinggir jalan. Itu kan meleset loh. Rasanya meleset deh. Masih berguna bagi nusa dan bangsa. Kan ngamen kan menghibur masyarakat luas. Kenapa di waktu ditanya guru nggak jawabannya menghibur masyarakat luas, Bu Guru? Tapi kan konteksnya aku berhasil mencapai cita-cita sebagai seniman musik. Apa yang salah? Seniman musik Nah. apa? Hah? Tapi menurutmu gimana? Apakah itu misalnya tadi kamu pengen jadi seniman? Nah, Apakah misalnya kamu sekarang berprofesi memang seniman sih, tetap Iya. seniman, tapi judulnya seniman jalanan kan? ya. Apakah itu sebuah pencapaian cita-citamu yang dulu? Menurut aku selama itu dilakukan dengan penuh keikhlasan itu saya kira sudah selesai kehidupan cita-cita yang namanya apapun profesi. Karena keikhlasan. Kalau kembali ke bola tadi, filosofi yang bisa diambil adalah keikhlasan. Di dalam apa? Yang seharusnya dia itu punya kesempatan untuk ngegol, dia bisa operkan kepada temannya. Itu keikhlasan. Yang lebih Oh memungkinkan. iya, ketika temannya sedang menasihati harus ikhlas. Ngono loh. Ketok toh, wajahnya selamat ikhlas ketok. Sambil nunjuk sambil ngerti. Ketok, aku ngerti. Terlaluan dia bilang dia pikirannya nggak sampai tapi kata-katanya meluncur deras ketika keikhlasan ketika
pemain menggiring bola di depan gawang, seharusnya dia bisa ngegolki. Iya, iya. Karena ikhlas dioperin ke kawannya, kan bodoh keikhlasannya. Wong ngegolke kok iso ceplos kae. Kecuali kira-kira kesempatan itu kawannya yang lebih besar daripada dia. Baru gitu. Iya, banyak yang mengeksekusi begitu, tapi karena ambisi ingin dia punya skor penembak gol yang terbanyak, meleset banyak. Tapi ketika dia cek gitu, itu luar biasa. Itu pemain bola yang memiliki kepribadian. Makanya kan ada penghargaan gol terbanyak, tapi ada juga pemain terbaik. Ya. Terbaik itu yaitu tadi dedikasinya, sportivitasnya. Ngono Pri, omonganmu ra tekan ketoke Pri karo aku Pri. Asem. Pak RT, kembali lagi ke fokus ke permasalahan utama. So tahu. Kalau melihat permainan Indonesia yang tadi tuh, Pak RT ya, kira-kira mungkin nggak ya Indonesia, maksudnya ini kan Piala Asia, otomatis kan nanti diambil beberapa negara, 3 atau 4 negara untuk berlaga ke Piala Dunia, Ya. Piala Dunia. Kira-kira Indonesia bisa nembus sana nggak ya? Oh, ini dia analisanya tajam. Nek saya Indonesia ya, untuk di tingkat Asia itu berat. Karena di situ banyak bercokol yang kelasnya di atas Indonesia. Kayak Jepang, Cina, Arab sendiri, Korea Selatan. Jadi untuk kita mencapai 3 besar itu untuk tingkat Asia itu berat. Kalau untuk Asia Tenggara bolehlah juara. Tapi untuk Asia itu sangat berat. Masih. Tapi peluang itu ada, walaupun kecil. Dengan catatan yang tadi, pelatihnya memang harus disiplin, ya, harus kerja keras. Jadi semangat itu harus ditanamkan. Ya, nggak cuma Jangan pelatih, jadi Mas, ya. sedikit bintang, Pemain jadi juga sedikit disiplin, udah kan? lalai latihan. Nah, gitu. Peluang masih ada walaupun itu kecil. Nah, saya lihat pelatih sekarang ini yang dari Korea Selatan, dia disiplin, pokoknya ketat lah, disiplin keras itu Ya. yang saya lihat. Loh. Ya, kalau saya pikir memang kalau soal pelatih sih udah nggak diragukan lagi ya, pelatih yang ini ya, Sintayong ini. Karena Sintayong itu ketika dia pernah melatih timnasnya Korea Utara, Korea Selatan, dia bisa ngalahin Jerman loh. Ya, Jerman bisa kalah loh. Artinya kan hebat. Artinya nah sekarang tergantung pemain-pemain anak bangsa ini. Ikhlas Pak John. Ikhlas. Artinya tipis ya Pak RT ya? ya, Tipis ya? peluangnya tipis. Karena saingannya terlalu berat-berat untuk tingkat Asia loh. Apalagi ini Australia Ya. udah masuk ikut Asia juga. Karena yang diambil kan 3. Itu Tadinya kan sangat sebelum-sebelumnya kan Australia kan nggak masuk nggak masuk Asia ya sekarang. Mas Kliwon gimana prediksinya tentang tim kita ini? Kita harus selalu memiliki optimistis. Jangan sampai kita itu menjadi pesimistis. Karena kalau begitu melihat potensi Indonesia sangat tidak realistis. Gitu. Oleh karena itu wajahnya Jupri itu sangat mistis. Gitu. Saya pendakwah lagi. Mas Kliwon, saya yang salah, Mas Kliwon benar. Saya yang salah nanya orang yang nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi yang ditanyakan tadi prediksi peluang timnas kita ke Asia. Jadi kalau mistis-mistis biar wajahmu aja yang mistis. Ini kita bicara masalah timnas. Ini cara ngomong pengantar ini halus saya lembut kayak bojoku. Nah, saya sebenarnya. Jadi begini Pak John. Ping 8 begini nih. Ya wes lanjut. Jadi saya agak setuju tadi dengan Pak RT. Memang peluang kita untuk tembus bisa menjuarai Asia terutama itu agak sangat sepertinya masih mustahil menurut saya. Setidaknya itu dalam 3-4 tahun ke depan. Kalau tingkat Asia, nah saya berharap kita dulu pernah jadi macan Asia, tapi dulu seiring waktu tambah menurun prestasi kita. Dulu Malaysia nggak pernah menang lawan kita. Sekarang kita nggak pernah menang lawan Malaysia. Nah, kalau semangat saya rasa wah kalau semangat luar biasa. Nggak usah pemainnya, kita aja udah semangatnya luar biasa tadi. Kecuali Mas Kliwon, dia nggak semangat, ikhlas. Nah, kembali tadi. Kenapa kok cakik-cakik? Tetapi Pak John, ya tetap optimis. Ya. Artinya memang walaupun sekecil apapun, ya mudah-mudahan
para pembina yang ada di kita juga pengurus PSSI terus memikirkan caranya prestasi kita lebih meningkat lagi. Setidaknya kita benar-benar jadi macan di Asia Tenggara lagi, minimal seperti itu. Ya. Nah, kalau bisa kita lolos ke Piala Dunia seperti Amin. seperti dulu waktu pertama kali kita ikut. Pernah ya? Dulu. Kita pernah ya? Pernah dulu. Kita pernah jadi lolos ke Piala Dunia? Tapi itu Waktu tahun zaman India Belanda. Iya, Oh, Belanda. jadi belum berbentuk Indonesia, masih Iya. India Selama Belanda. masih Republik Indonesia belum pernah ikut Jawa. Tapi bukan tidak mungkin kalau kemudian kita memang benar-benar pemainnya berlatih, kemudian pengurusnya sama-sama mencari jalan yang lebih baik lagi lah supaya meningkatkan prestasi. Bukan nggak mungkin, tetap optimis. Pernyataannya Nggak cuma ikhlas pada Ya. optimis. nggak ada yang baru, Pak John. Hah? Pernyataannya nggak ada yang baru. Obrolan yang sepanjang tadi, dia itu menyimpulkan. Jadi sedikit-sedikit ada NB lah. Oke teman-teman, ternyata menurut kita ini, teman-teman yang keringan ini, ya semoga lah prestasi bola kita lebih baik lagi ke depannya. Dengan catatan pemain juga harus semangat berlatih, disiplin, pelatih juga begitu, dan tidak kalah pentingnya juga pengurus benar-benar memperhatikan benar-benar untuk sepak bola. Jadi jangan jadi pengurus hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kira-kira begitu teman-teman ya. Sampai di sini dulu teman-teman. Ambillah yang baiknya, buang yang jeleknya. Gimana gitu kan teman ya?